Shalom, selamat pagi semua. Bagus, puji Tuhan. Dan kesempatan lagi untuk berbagi. Apa kabar semuanya? Baik, kalian semua. Terima kasih pemuji Tuhan, hebat sekali. Kita bersyukur Tuhan selalu menyatakan kasih dan kebenarannya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya Tuhan itu setia pada kita semua. Amin. Mari kita merenungkan satu hal yang seringkali kita lupa dalam hidup ini. Apa itu? Dalam hidup ini akan selalu ada perubahan-perubahan. Betul atau tidak? Hidup ini tidak ada yang tetap, nggak ada yang statis, nggak ada yang sama. Selalu akan ada perubahan demi perubahan. Nah, seringkali ketika perubahan-perubahan terus terjadi, rata-rata manusia nggak pernah siap. Kenapa kita nggak pernah siap menghadapi perubahan-perubahan? Karena semua perubahan dalam hidup ini ada resikonya. Oh, nggak ada yang namanya. Betul nggak? Semua perubahan dalam hidup ini ada resikonya. Nah, maka itu ada istilah dalam kehidupan ini, zona nyaman. Nanti kata zona nyaman, kenyamanan dalam hidup, kemapanan dalam hidup. Itu yang membuat perubahan itu nggak terjadi. Karena bahaya sekali kalau seorang manusia menikmati kenyamanan dalam hidupnya. Berarti orang itu sedang mengalami kemunduran. Kenapa bisa mundur? Karena waktu dan hidup ini bergerak atau diam? Ayo bergerak terus. Nah, orang yang sedang menikmati zona nyaman itu nggak mau bergerak, diam saja di situ. Nah, ini yang berbahaya. Masih ingat Ratapan 3:23? Ini satu-satunya ayat yang membuat kita gampang mengerti bahwa Bapa di surga selalu membuat perubahan. Coba baca Ratapan 3:23. Ayatnya pendek, tapi dampaknya itu besar sekali. Ayo cepat lihat. Ratapan 3:23, baca sama-sama. Sudah? Ratapan 3:23. Kalau sudah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Terus? Ulangi lagi. 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, kalau Papa sendiri berkata kepada kita, selalu, apa kata lain selalu? Terus, nggak bisa berhenti, nggak bisa stop. Ada apa? Berubah. Selalu baru tiap pagi. Ini luar biasa. Dan dia jamin besar setia. Oke, kita lihat. Yang belum punya anak sudah pasti ngerti juga. Melihat bayi baru lahir, senang tidak? Senang toh? Itu melebihi dapat apa saja. Ayo lihat, mau dapat uang, mau dapat emas, mau dapat mobil, dapat apa? Beda nggak ketika anak lahir? Misalnya beda tidak? Beda, tak malu tuh. Waduh, lebih beses punya mobil daripada punya anak. Awas semua begitu. Nah, pertanyaannya, walaupun bayi itu sampai umur 3 bulan bisa lucu, gemes sekali. Ada orang tua berdoa, jangan besar-besar, cepat dan tetap bayi begini saja. Ada yang seperti itu? Enggak mungkin. Betul enggak? Memang lucu, memang gemaskan, memang menyenangkan. Apalagi kalau bayi itu penuh pengertian, aduh, senang sekali. Tapi kan tidak mungkin ada papa mama yang tetap minta dia bayi terus, supaya lucu terus. Betul? Ada perubahan bukan?
Perubahannya bagaimana? Harus bisa berkembang terus. Bahkan dalam minggu ke minggu bisa diikuti perubahannya. Pernah nggak sadar? Ketika umur tertentu tidak ada batasannya berapa bulan, gigi mulai tumbuh. Ayo, yang sudah pernah punya anak pasti tahu. Kalau bayi giginya mulai tumbuh, ayo terjadi apa? Panas, rewel, gelisah, nangis. Lihat atau tidak? Ya. Apakah ada mama atau papa? Ya sudah, masuk tunggu aja lah, daripada ribet begini. Loh, ada nggak mama seperti itu? Repot mama ini. Anak ini tumbuh gigi, sudahlah, remelnya panas segala macam. Ada mama seperti itu? Mama goblok seperti itu. Betul, dia diterima, dihadapi, nggak bisa tidak. Memang itu pergantian dalam hidupnya. Dan terus, apakah setelah kita buat acara selamat ulang tahun setahun, terus gak ada perubahan lagi di hidup anak itu? Ya ada nggak? Saya tanya. Ada. Kok tidak pernah berubah terus? Iya, terus. Itulah hidup. Maka itu kalau kita selalu mengizinkan Papa di surga membuat hal-hal baru di hidup ini dengan jaminan selalu baru tiap pagi, dengan jaminan besar kesetiaanmu. Apa sih artinya setia? Arti setia itu kalimat yang paling gampang untuk kita mengerti. Selalu ada, selalu menyertai. Itu kata setia dalam hidup ini. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu hari ini kalau masing-masing kita percaya betul-betul bahwa Tuhan selalu berperubahan di hidup kita, termasuk sosial mengikuti di rumah. Kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu berperubahan dalam hidup kita, walaupun hal-hal itu tidak enak terjadi, tapi kalau kita mensyukuri, ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang indah dalam hidup ini. Itulah Bapa kita. Maka itu beri dia kesempatan, beri dia kebebasan. Semau-mau Tuhan mengadakan pembaruan-pembaruan di hidup ini, supaya kita makin hari makin berkenan kepada dia, karena kita mengizinkan dia untuk mengerjakan hal-hal baru dalam hidup ini. Markus pasal 4. Kita lihat mulai berapa itu ya? Katakan ada orang menabur 20 berapa itu? Lihat ayat ini. Markus pasal 4. Ini perubahan hidup yang kita harus ikuti. Ayat berapa? Markus pasal 4. Bukan 20 berapa? Ada kita bagus di sini. Biar sini pinjam. Makasih William. Markus pasal 4. Iya, janji ini. Makasih. Iya. Ayat yang ke Roma. Markus 4 ya. Ayat yang ke 26. Ingat ya, mulai 26. Markus pasal 4 mulai 26. Lalu kata Yesus, perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus ini. Beginilah hal kerajaan Tuhan itu. Saya ulangi, beginilah hal kerajaan Tuhan itu. Jadi kalau kita ingin tahu gambaran suasana kerajaan surga, perhatikan firman ini. Saya ulangi, beginilah hal kerajaan Tuhan itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Tidak semua kita petani, tidak semua kita peladang, tapi kita tahu proses. Kalau kita sudah menabur benih di tanah,
pertama muncul sikap apa di hati kita? Ayo coba bayangkan. Apa? Berharap. Ya, berharap supaya dia tumbuh. Bahkan nggak cuma berharap. Ya, walaupun lagi sekali semua kita bukan petani, bukan peladang, tapi kita pasti tahu seorang petani atau seorang peladang setelah menabur benih di tanah, dia sudah bisa menghitung hasil panennya nanti. Sudah bisa itu. Dan sambil menghitung itu pasti sudah diperhitungkan juga. Mungkin ada yang mati, ada yang busuk, ada yang diganggu binatang, ada yang macam-macam. Sudah diperhitungkan. Berarti petani atau peladang ini tahu nggak selalu berhasil 100% ya? Betul? Yakin? Nah ini pertanyaan penting. Aneh kalau dia tahu nggak mungkin berhasil 100% dan akan ada masalah, tetap nabur nggak? Itu harapan. Ya betul tidak? Bisa terjadi tiba-tiba bencana alam, banjir, habis semuanya. Apa yang dihitung bubar semuanya. Bisa nggak itu terjadi? Tapi tetap. Nah itulah hal kerajaan surga. Tetap ada harapan, tetap percaya. Saudara, hebat sekali para petani, para peladang ini. Hal berikut, nggak ada petani bodoh, tapi coba ilustrasi. Hari ini dia nabur, besok pagi dia ke ladang, dia korek-korek dari tanah. Bijinya masih ada. Ngerti ilustrasi itu? Ada nggak kira-kira petani model begitu? Nggak ada. Petani oon. Jadi dia sabar untuk menunggu proses yang sedang berlangsung. Siapapun di antara kita yang hari ini belajar akan firman ini, hati-hati dengan yang sering tidak sabar. Ada nggak orang nggak sabaran? Banyak. Belajar sabar. Tunggu, ada waktunya. Ya. Dalam Pengkhotbah 3:11 sering kita tahu ayat itu. Tuhan membuat indah segala sesuatu pada waktunya. Nah, waktunya bukan waktu Tuhan, waktu jenis-jenis benih itu. Contoh, kalau kita mau menanam rica, mau menanam lombok cabai, beda nggak dengan waktu kita menanam biji tomat? Beda tidak waktunya? Beda. Beda juga dengan waktu kita tanam biji jagung. Nah, jangan dibolak-balik dalam hidup ini. Nanam jagung, pengen pakai waktunya rica, ya nggak jadi. Ilustrasi ya. Begitu pula kalau kita menanam durian, ya jangan pakai waktunya jagung. Setelah 3 bulan kita tanam, kita marah-marah. Kenapa kamu nggak kayak jagung? Ada nggak orang bodoh seperti itu? Maaf. Ya tunggu pada 7 tahun itu kalau menanam durian baru bisa buah yang pertama. Nah saudara, inilah proses dalam hidup. Beginilah hal kerajaan Tuhan itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ayat 27, lalu pada malam hari ia tidur. Pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Nah, kalimat ini yang penting. Bagaimana terjadinya? Baca. Tidak diketahui orang itu. Mengapa Tuhan Yesus harus mengatakan kalimat ini dengan jelas? Bagaimana terjadinya proses dari benih yang satu, lalu dia ditanam busuk,
lalu tumbuh satu kehidupan yang baru, lalu tinggi, berbunga, berbuah. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Betul nggak kalimat? Biar bumi ini yang memproses. Bukan urusan kita, setelah itu bukan urusan kita. Urusan bumi ini. Dan di alam ini Tuhan sudah buat peraturan yang luar biasa. Bahkan peraturan alam ini jauh lebih hebat daripada manusia manapun bisa mengaturnya. Katakan amin. Maka itu kita nggak perlu tahu. Kalau saya pakai kata yang sehari-hari lebih tegasnya, bagaimana terjadinya kamu nggak perlu tahu. Loh, betul nggak? Kalau kau tahu kita bisa apa? Betul? Kalau kau tahu kita bisa apa? Habis. Saya masih ingat pengalaman saya masih kecil dulu ya. Saya waktu SD itu nggak tahu memang ya Tuhan siapkan suka melihara binatang, salah satu ayam. Senang sekali. Kalau ayam sudah bertelur, saya diajari kasih tanggal. Ditulis tanggal ya di cangkangnya itu supaya tahu ini yang mana. Nah, saya berusaha baik. Ketika telur-telur ini mulai menetas, kan retak dulu. Nah, itu pertama kali saya belajar. Saya bodoh sekali. Saya pikir supaya cepat keluar, saya bantu kopek. Kulitnya itu. Logikanya. Maka itu ketika saya belajar ayat ini, bagaimana terjadinya kita nggak perlu tahu. Nah, namanya anak SD kepingin cepat supaya ayam ini segera keluar. Saya kopek itu kulit telurnya, buku berdarah, rusak. Ternyata betul kata Tuhan Yesus, bagaimana terjadinya nanti. Nah, waktu itu di halaman belakang rumah orang tua kami, papa saya itu nanam pohon jeruk, pohon mangga, pohon nangka. Nah, karena pohon-pohon itu buah-buahan, jadi sering ada kepompong. Kayak kepompongnya. Nah, satu kali saya melihat ada kepompong yang goyang terus karena dia mau pecah. Nah, saya kasihan. Lama sekali dia ini nggak pecah-pecah. Saya ambil silet, saya coba potong tipis sekali supaya cepat terobek. Ya ampun, malah merusak sayapnya yang kena, nggak bisa terbang. Nah, dari pelajaran itu saya melihat firman ini. Bagaimana terjadinya? Maka itu saya suka memberi kalimat bagaimana terjadinya proses alam ini, kita tidak perlu tahu. Setuju saya ngomong ini? Kita nggak perlu tahu. Sudah ada perjanjian antara Tuhan dengan alam ini, dan mereka nurut luar biasa. Jadi sikap kita di dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam hidup ini, kembali seperti bayi yang sudah mulai tumbuh gigi, waktu buat susah mamanya, betul nggak? Malam nggak tidur, siang nangis terus karena nggak enak dia mau tumbuh. Apa yang dibuat oleh mama menghadapi anak seperti ini? Sabar. Mungkin nggak berdoa supaya cepat giginya keluar semua sudah tiba dari ribut begini. Bisa nggak doa seperti itu? Nggak mungkin. Semua ada prosesnya, semua ada waktunya. Maka itu kalau ada di antara kita yang belajar hal ini dan pernah mengalami kegagalan karena tidak sabar, ayo hari ini kita bertobat. Biar proses alam ini bekerja dengan sendirinya. Kita tidak perlu tahu. Ingat kalimat ini. Kita tidak perlu tahu. Apa saja yang terjadi dalam hidup ini, selalu akan ada perubahan dalam hidup. Maka itu kita bersyukur kalau sampai Tuhan sendiri berkata bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Memang kita nggak perlu tahu.
ayat 28. Bumi dengan sendirinya. Nah, kata ini luar biasa. Dengan sendirinya, dengan caranya. Hebat, kalau kita lihat alam ini ya, prosesnya segala sesuatu, kok bisa seperti itu? Siapa pernah mencium bunga tertentu yang baunya harum sekali? Pernah ya? Saya dulu pernah mikir, saya coba cium batangnya, saya kupas sedikit, nggak ada bau apa-apa. Ya toh? Daunnya saya coba ambil dikit, saya remas-remas itu, juga nggak ada baunya. Heran bukan? Lalu baunya dari mana bunga ini? Lihat atau tidak? Ngerti nggak contohnya? Ini kita nggak tahu. Bumi dengan sendiri. Siapa pernah ngagumi buah kelapa? Dalam hal apa kita kagum? Airnya di dalam itu dari mana? Loh betul nggak? Itu kan luar biasa loh. Airnya itu loh. Coba cari dari mana masuknya. Tuhan itu luar biasa. Loh betul nggak? Dalam zaman perang dulu, kan kalau ada orang sakit, apakah harus diinfus? Secara mencatat, di dalam zaman perang dulu, ya perang dunia kedua contohnya, tentara-tentara yang perang di garis khatulistiwa, termasuk Indonesia, Asia ini, jauh lebih banyak yang bisa selamat daripada di belahan lain. Infusnya dari air kelapa. Itu hebat sekali. Nah, air kelapa itu yang paling murni. Ya, bayangkan. Betul tidak? Karena jadinya dari dalam, bukan diambil dari luar. Itu kan luar biasa. Pernah lihat batang kelapa ada pipanya untuk nyedot air? Loh, ini logika anak ini nggak pernah tahu dari mana ini air bisa masuk sebanyak itu. Heran nggak lihat Tuhan? Maka itu kalimat ini, bumi dengan sendirinya. Kita nggak tahu prosesnya bagaimana, tapi itulah Tuhan kita. Dan terus ada perubahan, ada perubahan. Contoh, tulang tengkorak kita keras nggak? Kalau nggak keras ya bahaya. Ya gigi kita keras nggak? Tulang-tulang kita keras semua nggak? Ingat, ketika benih dari papa kita membuahnya sel telur dari mama kita, ada tulang nggak di sini? Loh, jawab ini saya itu pernah mikir, ada tulangnya nggak di sini? Nggak ada. Bahkan mata kita pun nggak melihat barang itu. Pernah kepikir saya seperti itu? Apa ada tulang nggak begini? Ini dari mana ini? Gigi kita. Saudara pernah dihitung dalam dunia pengetahuan, kita tuh gigit itu ternyata yang paling ringan kekuatan itu 60 kilo. Saya sampai kaget pertama belajar 60 kilo. Bayangin. Makanya dari mana kekuatan itu 60 kilo kok dihitung. Luar biasa Tuhan kita ya. Begitu yang pernah kegigit, aduh, udah langsung luka. Karena itu terlalu kuat. Itu paling ringan. Coba bayangkan Tuhan kita. Dari mana jadi tulang ini? Cuma sel mata kita nggak pernah lihat. Maka itu prinsip bagian bumi dengan sendirinya. Inilah Tuhan yang ada di hidup kita. Dari semua keajaiban dan demi keajaiban ini, cuma perlu satu tindakan kita, taat. Udah itu saja. Gak usah dengan cara-cara lain, nurut saja. Karena apa? Kita gak tahu prosesnya kok. Apakah
Apakah kita mau menolong? Nggak mungkin. Nggak sanggup kita membantu alam ini untuk mengerjakan apa saja. Tapi teknologi manusia bisa mengerjakan dengan kepandaiannya itu. Saya ulangi lagi 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya. Saudara perhatikan kata mula-mula, awalnya. Jadi Tuhan sudah mengatur semuanya itu. Kita nggak perlu mengajari Tuhan untuk dibolak-balik, tidak. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ada proses yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Semua proses itu tidak ada yang enak. Katakan amin. Semua bentuk proses itu tidak ada yang enak. Karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu tidak mengenakan semuanya. Karena ada perubahan itu. Tapi proses ini, dengar pertanyaan saya, bisa dihindari nggak? Nggak bisa. Harus kita lewati. Harus. Karena proses itu yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Maka itu indah sekali kalau kita dalam proses. Siapapun kita yang bekerja baru masuk di satu perusahaan, langsung kasih posisi tinggi? Tidak, harus ada prosesnya. Nah, saya tidak tahu di antara saudara-saudara semuanya, khususnya karyawan di CV Pondok Daun ini, yang pernah nggak terima dengan proses yang terjadi. Hari ini belajar untuk bertobat. Agus sebagai pimpinan, Tuhan berikan hikmat untuk mengatur kita. Katakan amin. Proses harus dilewati, tidak bisa tidak. Nah, kalau kita melihat proses itu, lagi sekali tidak enak. Nah, saya percaya pernah terjadi, pernah ada di antara saudara karyawan yang baru masuk, mau cepat-cepat begini, lalu menunjukkan, oh sini pengalaman di sana begitu, pengalaman di sini begitu. Saya tanya jujur, kalau saudara pimpinan, pemilik, lalu ada karyawan baru masuk, udah cerita pengalaman yang dulu, ceritanya begitu meyakinkan. Jujur jawab, malah suka atau malah nggak suka dengan karyawan baru model begitu? Nggak suka. Yang penting tunjukkan, jangan cuma bicara. Nah, berarti karyawan baru sikapnya bagaimana? Sombong sekali. Nah, pemimpin tidak bisa terima dengan hanya cerita pengalaman yang dulu di sana. Karena semua harus minta bukti saat ini. Maka kita lihat bagian paling lama di sini. Setelah saya yang lama cuma 2 orang ya, atau 3. Regen toh, paling lama. Dari kurus sampai gemuk dia di sini. Ya ingat waktu masuk dulu, berapa kilo beratmu waktu masuk? Nah, saudara lihat semuanya itu ada proses. Ingat saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu, satu-satunya hal pekerjaan yang dimulai dari atas itu cuma penggali kuburan. Ingat, betul? Iya kan? Satu-satunya pekerjaan mulai dari atas. Apalagi saudara bergerak di bidang bangunan rumah, mana ada bangun langsung di atas dulu, atapnya dulu? Nggak mungkin terjadi, bukan? Selalu dimulai dari bawah. Nah, ternyata orang-orang yang tidak mau lewat proses mau cepat jadi, berarti dia sedang gali kuburan buat dirinya sendiri. Ingat itu, maka dia bunuh diri. Dan itu banyak terjadi. Orang nggak mau repot jadi pencuri dan sebagainya. Sudah berkali-kali
sehebat-hebatnya pencuri, perampok tetap ditangkap. Heran orang nggak mau belajar soal itu. Nah, jadi mulai hari ini ayo kita belajar supaya tidak boleh menghindari proses. Bagaimana terjadinya itu kalimat bagus sekali. Tidak ada yang tahu. Bumi dengan sendirinya. Ini kalimatnya. Jadi hari-hari ini ayo kita dengan serius selalu belajar taat untuk menantikan Tuhan dalam setiap proses yang ada. Karena lewat proses ini maka kita akan menikmati perubahan-perubahan hidup yang luar biasa. Begitu indah, begitu menyenangkan, begitu menggembirakan. Hebat sekali kalau kita mempercayai proses ini. Ayat 29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit panennya, sebab musim menuai sudah tiba. Saudara, inilah hasil dari kesabaran kita menanti proses Tuhan terjadi dengan sendirinya. Kata itu luar biasa. Dan dalam semua perubahan, perhatikan, dalam semua perubahan kecil maupun besar, yakin Tuhan ada di situ. Amin. Saya ulangi lagi, dalam semua proses perubahan hidup yang besar maupun yang kecil, Tuhan tetap ada di situ karena Dia mengawasi sampai terjadinya yang luar biasa ini. Hebat sekali Tuhan kita dalam melakukan prosesnya ini. Nah, yang merusak siapa? Kita buka Yesaya 24 ayat 5. Ini yang merusak. Yesaya 24 ayat 5. Tuhan ampuni kami karena seringkali kami nggak sabar mau mempercepat proses itu dan akhirnya rusak semua. Yesaya 24 ayat 5. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bumi kenapa? Bumi cemar karena penduduknya. Kenapa? Sebab penduduknya melanggar undang-undang. 2, mengubah ketetapan. 3, mengingkari perjanjian abadi. Saudara, bumi yang begitu luar biasa Tuhan ciptakan ternyata dirusak. Siapa yang merusak? Penduduknya. Saudara tahu nggak? Binatang itu tidak termasuk penduduk bumi. Kenapa? Sebab mereka nggak punya KTP. Loh ya, yang disebut penduduk itu punya KTP, kartu tanda penduduk. Loh serius kok tertawa dikasih tahu kok. Dan secara fakta, manusia atau binatang yang lebih ngerti peraturan alam. Nah itu loh, mereka itu nggak sekolah. Kita sekolah tapi kok bodoh begini. Loh bagaimana ini fakta sudah. Apa kata lain cemar? Bumi cemar. Apa kata lain cemar? Rusak, kotor, kacau. Waduh, kalau sudah ada kata cemar, ini enggak enak semua. Gara-gara kita. Kenapa? 3 hal tadi. 1, kita melanggar undang-undang. Betul? Semua undang-undang yang kita langgar itu merusak. Maaf, lihat Papua. Kapan bisa tenang? Kapan bisa damai itu? Kaget loh tadi saya kesaksian itu. Sesama Papua masih berani begitu. Apalagi dengan yang lain. Betul, kemarin waktu kami mendarat di Bandara Baru, lalu bertemu dengan beberapa orang. Aduh, untung bahwa datang sekarang ini karena yang beberapa minggu lalu ribut-ribut begini. Kapan mau tenangnya Papua? Kalau manusianya nggak mau taat pada undang-undang. Alam ini rusak karena manusianya melanggar undang-undang. Yang kedua, mengubah ketetapan.
Maka itu cuaca jadi kacau begini. Manusia berulang. Betul nggak? Apa-apa mau dipercepat, cepat-cepat jadi, cepat panen, cepat apa. Dan itu merusak. Yang ketiga, mengingkari perjanjian abadi. Perjanjian dengan alam ini. Maka itu saudara kita malu dengan hewan. Sebab mereka lebih taat peraturan. Betul atau tidak? Mereka lebih taat peraturan. Siapa pernah mengikuti berita gerhana matahari khusus bukan gerhana bulan? Itu luar biasa loh. Kenapa kita belajar tentang gerhana matahari itu? Biasanya gerhana matahari itu terjadi tengah hari antara jam 11-12. Tapi pernah terjadi gerhana di Indonesia tahun 2017 kalau tidak salah atau 2016. Terjadinya hampir jam 8 pagi. Nah itu unik. Apa yang kita pelajari dari para hewan ini? Kalau gerhana mulai jam 8 saja, berarti terang baru berapa jam? 3 jam lebih. Nah binatang malam baru masuk. Sebab binatang malam itu, binatang siang, binatang malam itu kalau sudah mulai matahari terbenam, mereka harus masuk kembali ke sarangnya. Binatang siang, begitu mulai terbit matahari, mereka baru keluar. Nah sekarang bayangkan kalau gerhana terjadi jam 8 pagi. Yang binatang malam kaget ya, kok terang, kok gelap lagi? Padahal tidurnya belum nyenyak. Nah binatang siang bingung juga. Cari makan belum kenyang, sudah gelap lagi sekarang. Jadi mereka harus tukar. Ini hebatnya hewan. Gerhana tidak pernah terjadi berjam-jam. Hanya menit paling lama, 15 menit paling lama, tapi jauh. Bayangkan dalam perubahan waktu yang cuma segitu pendeknya, para hewan itu bisa tumbuh. Kira-kira kalau kita protes enggak? Coba jawab. Kira-kira kalau kita, ini apa-apaan ini? Ini jam rusak atau apa? Momen. Kalau manusia, maka ketika pada ada gerhana, para ahli biologi itu meneliti. Termasuk pohon-pohon. Ada kok yang pohon kalau sore mulai kuncup-nya tertutup. Nah mereka pun ikut. Itu luar biasa. Maka itu seharusnya kita ini hidup kumpul mereka. Betul nggak? Kita belajar dari mereka. Sebab mereka lebih taat peraturan daripada kita ini. Begitu. Tiap kali saya mikir ini, ngapain sekolah tinggi kalau begini model manusia itu? Betul tidak? Mereka nggak baca tulis, nggak sekolah, tahu peraturan musim apa, mereka tahu semuanya. Lihat ikan-ikan di laut semuanya itu. Berkali-kali saya melihat contoh penyu, tahu ya penyu? Itu begitu, mereka tuh netasnya kan di dalam pasir. Perhatikan, tidak pernah keliru arah lautnya di sana terus dia ke sini, itu enggak pernah. Anak-anak penyu yang baru netas dari tersebut tuh langsung bisa tahu arah lautnya di mana. Padahal nggak pernah tahu, dia baru keluar dari pasir, nggak pernah lihat nggak fakta mereka itu luar biasa. Mungkin juga, tapi kan aneh gitu loh, baru keluar loh, betul nggak? Oke, baunya katanya. Yang berikut, itu sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya. Saya sudah coba tanya pada orang ahli, saya coba baca buku kok belum ketemu. Burung. Pohon-pohon hampir sama semua nggak? Loh, saya tanya cepat jawab. Pernah nggak burung kesasar sarangnya keliru, terus dia balik ke sana? Lu ngerti gak? Saya tanya cepat mikir ini. Saya tuh mikir loh. Loh pohon itu kan hampir sama. Mana ada alamat dan nomornya? Loh serius, betul tidak? Kita pernah gak kesasar di rumah orang? Nah, ada kita tahu alamat di mana.
Itu saya sampai hari ini belum ketemu jawabannya. Tanda apa yang mereka pakai? Lu ngerti ya saya tanya? Suruh kamu nggak ngerti siapa yang dia? Kan pohon ini sampah semua modelnya. Terus sarangnya, dan mereka kalau terbang jauh-jauh nggak pernah dekat, putar kemana? Tahu alamatnya di mana? Nggak ada nomornya. Baunya, bagus jauh baunya lagi. Itu hebat sekali mereka. Ya oke lah bilang baunya. Temennya berapa jauh jaraknya, ayo. Mereka pintar loh. Betul? Nah, maka itu harusnya kita belajar dari mereka. Karena mereka itu lebih taat, lebih nurut dari kita. Ternyata manusia ini makhluk yang paling susah diatur. Setuju ya? Contoh lihat, binatang itu nggak punya pemimpin, maka itu nggak pernah ada pilkada di antara mereka. Betul tidak? Loh iya tapi tidak semacam itu. Mereka nggak pernah milih pemimpin, tapi hidupnya teratur. Nah kita ini milih-milih sendiri, ribut sendiri lagi. Aduh manusia ini memang kurang ajar betul. Itu pemilu aja. Sampai tadi malam saya dengar berita masih belum selesai juga. Mas ada yang ngotot begini begitu mau apa? Yang milih-milih sendiri kok. Nah jadi mereka itu lebih taat, lebih tahu aturan. Gak ada pemimpin tapi hidupnya teratur luar biasa. Maka itu saya ulangi lagi, kuncinya cuma satu, taat. Apa yang Tuhan katakan lakukan kita. Udah itu saja. Harusnya kita malu pada hewan. Betul tidak? Betul. Mereka nggak bisa baca, nggak sekolahan, tapi penuh aturan. Taat. Jadi semua penyebab yang tidak baik terjadi di hidup kita karena kita tidak taat. Jadi biar Tuhan memproses hidup kita untuk melanjutkan rencana kekalnya dalam hidup kita. Kalau tiap hari kita bisa melakukan ketaatan ini, hidup itu sungguh luar biasa. Maka, ya kalau saya rugi sendiri itu aja sudah. Semuanya kita kerjakan sesuai aturan, baik aturan Tuhan, aturan perusahaan, aturan di masyarakat, aturan undang-undang semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kembali pada Pak Pendeta.